Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di kelas Ibu Hamil kali ini. Alhamdulillah, seperti yang sudah diumumkan minggu lalu ya ibu-ibu, bahwa minggu sekarang, tepatnya hari Jumat tanggal 5 Februari 2020, diadakan kelas ibu hamil dengan tema tanda bahaya kehamilan pada trimester pertama. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Destri. Saya yang akan memberikan sedikit penjelasan tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester pertama di kelas ibu hamil kita kali ini. Untuk waktunya 10-15 menit ya Bu. Gimana ibu-ibu, bersedia? Sedia. Ya baik Ibu, alhamdulillah ya. Yang hadir pada kelas kali ini cukup banyak ya Bu. Nah, sebelumnya saya akan mendata ibu-ibu di sini terlebih dahulu. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Saria. Ibu Saria. Ini usia kehamilan yang keberapa Ibu? 12 minggu. 12 minggu. Berarti udah 2 bulan ya Bu. Ibu dengan ibu siapa? Bukan Nati. Karnati. Usia kehamilannya berapa Ibu? 10 minggu. 10 minggu. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Yayu. Ibu Yayu. Usia kehamilannya berapa Ibu? 11 minggu. 11 minggu. Nah baik, saya sudah mendata nama ibu dan usia kehamilan ibu-ibu. Nah ibu, sekarang kita lanjut saja ya Bu ke pembahasannya. Sebelumnya saya ingin tahu dulu pemahaman ibu-ibu mengenai tanda bahaya kehamilan ini. Nah, apakah ibu tahu apa itu tanda bahaya kehamilan? Terus bisa gak sebutkan apa saja tanda-tanda bahaya kehamilan? Gimana ibu-ibu pada tahu? Tidak. Tidak. Nah ibu, sekarang saya akan menjelaskan apa itu tanda bahaya kehamilan ya Bu. Nah jadi tanda bahaya kehamilan ini adalah tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang bisa terjadi selama kehamilan, yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja tanda bahaya kehamilan ini. Yang pertama ada perdarahan dari vagina. Nah, perdarahan ini dikatakan normal apabila terdapat sedikit bercak-bercak darah. Namun jika volume darah yang keluar cukup banyak dan disertai dengan adanya gumpalan-gumpalan jaringan, maka kondisi-kondisi tersebut harus diwaspadai ya Bu, karena dikhawatirkan terjadi keguguran. Pendarahan ini harus diwaspadai, terutama perdarahan yang disertai dengan nyeri dan kram pada perut. Nah baik Ibu, untuk tanda bahaya yang pertama yaitu pendarahan dari vagina ini, apakah sudah bisa dimengerti? Udah. Sudah bisa dimengerti ya Bu. Tidak ada yang ditanyakan? Nah. Nah baik, kita lanjut ke tanda bahaya kehamilan trimester pertama yang kedua ya Bu, tanda bahayanya. Nah yang kedua ini yaitu mual dan muntah. Nah mual dan muntah ini wajar terutama pada trimester pertama kehamilan. Namun jika mual dan muntah yang berlebihan dapat terjadi dehidrasi, kurang gizi dan penurunan berat badan. Nah jika ibu-ibu mengalami atau merasa mual dan muntah yang berlebihan, segera mendatangi petugas kesehatan ya Bu. Iya. Agar tidak bertambah parah. Nah Ibu, untuk tanda bahaya yang kedua tentang mual dan muntah ini, apakah sudah bisa dimengerti? Mengerti ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya. Ada. Apa tuh pertanyaannya Bu? Cara mengatasi semuanya seperti apa Bu? Mengatasi mual. Nah yang pertama itu menghirup aromaterapi seperti lavender atau minyak kayu putih supaya hilang rasa mualnya. Terus hindari makanan pedas. Nah selanjutnya
istirahat yang cukup juga dan sering minum ya Bu. Nah Ya. itu salah satu untuk mengurangi rasa ingin mual dan ingin muntah. Baik Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah. Sudah bisa dimengerti ya Bu? Ya. Nah kita lanjut ke tanda bahaya yang ketiga ya Bu. Nah Ibu, untuk tanda bahaya kehamilan yang ketiga ini yaitu janin kurang aktif bergerak. Nah janin yang kurang aktif atau tidak aktif bergerak seperti biasanya bisa menjadi tanda bahwa janinnya itu kekurangan nutrisi atau oksigen. Nah seperti itu Ibu. Tentang janin yang kurang aktif bergerak ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya Bu? Sudah bisa dimengerti ya? Ya. Nah untuk tanda bahaya kehamilan trimester pertama yang keempat ini yaitu sakit kepala, bengkak, dan gangguan pada penglihatan. Nah sakit kepala ini pada kehamilan trimester pertama itu normal terjadi saat hamil, akan tetapi jika gejala-gejala tersebut disertai gangguan penglihatan, bengkak-bengkak, tekanan darah tinggi, maka ibu-ibu harus berhati-hati karena bisa jadi hal tersebut menandakan adanya preeklamsi. Seperti itu. Nah Ibu, untuk tanda bahaya yang keempat ini yaitu sakit kepala, bengkak-bengkak, dan gangguan penglihatan, apakah sudah bisa dimengerti? Udah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah. Ya baik, selanjutnya untuk tanda bahaya kehamilan pada trimester pertama yang terakhir ini yaitu demam. Nah untuk suhu tubuh normal yaitu 36,5 derajat sampai 37 derajat. Namun demam yang tidak normal itu yaitu 38 derajat. Nah salah satu keluhan yang harus diwaspadai yaitu demam yang bisa disebabkan karena infeksi. Contohnya infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernafasan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya demam pada ibu hamil trimester pertama. Seperti itu. Nah Ibu, yang barusan tentang demam, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya boleh Ibu, silakan. Bagaimana cara mengatasi demam trimester pertama? Oh iya, untuk cara mengatasinya yaitu dengan istirahat yang cukup, itu juga bisa mengurangi demam ya Bu. Nah kemudian gunakan pakaian longgar, terus kompres menggunakan air hangat atau mandi dengan air hangat, tidak boleh air dingin kalau lagi demam ya Bu. Ya. Selanjutnya boleh juga mengkonsumsi obat-obatan penurun demam. Nah Ibu seperti itu. Ibu gimana, sudah mengerti? Sudah. Udah. Ya alhamdulillah. Nah Ibu, intinya kehamilan itu bisa membuat tubuh ibu hamil lebih rentan terhadap penyakit ya Bu. Nah jika ibu hamil mengalami salah satu tanda bahaya pada kehamilan yang sudah saya sebutkan tadi, maka harus segera periksakan ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Seperti itu. Nah Ibu, jadi itu penjelasan yang sudah saya paparkan tadi tentang tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama ya Bu. Semoga ibu-ibu semua yang sedang hamil tidak mengalami tanda-tanda bahaya tersebut. Adapun jika mengalaminya, semoga dalam batas normal dan tidak mengganggu kesehatan ibu dan janinnya. Nah Ibu, sekarang kita review lagi ya Bu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan yang saya paparkan tadi. Nah Ibu, coba tolong sebutkan tanda-tanda bahaya apa saja yang sudah tadi saya jelaskan. Nah kan ada 5. Kurang lebihnya ada 5. Yang pertama ada Bengkak, pendarahan, demam, mual, muntah. Terus janin kurang aktif bergerak. Ya seperti itu ya Bu, kurang lebih. Ya. Ya bagus. Nah Ibu baik, sudah mengerti ya Bu, sudah bisa menyebutkan apa saja tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama ini. Nah Ibu, sebelumnya tanda-tanda bahaya pada kehamilan ini ada banyak. Namun saya di sini hanya menjelaskan yang secara garis besarnya saja yang sering terjadi ya Bu, dikarenakan waktunya yang sangat singkat. Nah Ibu baik, ada yang masih ingin ditanyakan atau tidak ada yang mengerti?
Udah. Sudah jelas ya Bu, insya Allah ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan untuk kelas ibu hamil kali ini. Semoga ibu selalu sehat. Nanti untuk persalinan juga lancar ya Bu. Amin. Baik ibu, saya cukupkan. Nanti ibu-ibu bisa datang lagi untuk kelas ibu hamil selanjutnya. Ya, saya cukupkan ya Bu. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.